Halo Cipers, bertemu lagi dengan saya, Sersahala Freddy Simanjuntak dalam pelajaran ekonomi. Cipers, pertemuan kita yang kedua ini kita akan membahas tentang bank sentral. Ayo silakan lihat dan tonton video pembelajaran berikut ini. Transaksi keuangan terus berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap orang yang melakukan transaksi, misalnya jual beli, mengirim uang, membayar tagihan listrik dan telepon, sudah dilakukan dengan adanya sistem yang mengatur. Penggunaan uang secara fisik sudah mulai tergantikan dengan adanya sebuah kartu saja. Sistem pembayaran telah dibangun sedemikian rupa sehingga pengguna lebih efisien dan aman untuk melakukan transaksi. Adapun lembaga yang bertugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yaitu Bank Indonesia. Achievers, untuk mengetahui lebih dalam mengenai bank sentral, sistem dan alat pembayaran, mari kita perhatikan video pembelajaran berikut ini. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai satu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Achievers, kita harus mengetahui tugas dari bank sentral itu sendiri. Bank Indonesia selain memiliki kewenangan untuk mencetak uang kartal dan mengedarkannya, bank sentral juga memiliki tugas. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Coba bayangkan, apa yang terjadi jika uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak? Dalam hal itu tidak ada pengawasan dari Bank Indonesia. Atau sebaliknya, jika masyarakat Indonesia membutuhkan uang yang lebih banyak karena uang yang mereka pegang terlalu sedikit, dan hal itu tidak ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia. Apa yang terjadi? Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Pada saat ini, uang merupakan alat pembayaran yang diterima oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas apapun, misalnya untuk membeli barang, membayar utang, dan transaksi lainnya. Kelancaran semua aktivitas yang menggunakan uang itu diatur oleh Bank Indonesia, termasuk dalam pemberlakuan suatu mata uang. Achievers, sehat atau tidaknya suatu bank ditentukan oleh 3 aspek. Yang pertama adalah rentabilitas. Rentabilitas merupakan kemampuan bank untuk menghasilkan laba. Yang kedua, solvabilitas, merupakan kemampuan bank untuk melunasi utang jangka panjang. Yang ketiga adalah likuiditas, kemampuan bank untuk melunasi utang jangka pendek. Achievers, di samping tujuan Bank Indonesia juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas keuangan. Yang pertama adalah Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Yang ketiga adalah Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar,
pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka timbul resiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan resiko yang bersifat menular, sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Yang keempat adalah, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara makroprudensial, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Dan yang kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi Bank Sentral sebagai lender of the last resort. Fungsi dari lender of the last resort merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Achievers, kita juga perlu mengetahui bagaimana sistem pembayaran yang berlaku saat ini. Sistem pembayaran hadir akibat berkembangnya kebutuhan manusia dalam bertransaksi. Inovasi-inovasi yang muncul dalam transaksi pembayaran membutuhkan suatu sistem yang mendukung transaksi agar dapat berjalan dengan baik. Sistem pembayaran bukanlah sistem yang bersifat sendiri-sendiri, namun sangat berkaitan dengan sistem moneter. Sistem pembayaran bukanlah sistem yang berdiri sendiri, namun sangat berkaitan dengan sistem moneter, stabilitas sistem keuangan, perbankan, dan perekonomian. Sistem pembayaran juga masih berkaitan dengan budaya. Ada beberapa hal yang menjadi prinsip dasar dari sistem pembayaran. Yang pertama adalah risk reduction atau meminimalisasi risiko. Sistem pembayaran yang terkendali dengan baik akan mengurangi berbagai risiko. Terdapat berbagai jenis risiko yang mungkin terjadi dalam sistem pembayaran, mulai dari risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko sistemik. Yang kedua adalah efisiensi. Dalam mewujudkan perekonomian nasional yang efisien, diperlukan dukungan dari sistem keuangan dan perbankan yang efisien pula. Sistem keuangan dan perbankan yang efisien tidak mungkin dapat terwujud bila tidak ada dukungan untuk menciptakan sistem pembayaran yang efisien. Mengingat, sistem pembayaran merupakan sarana yang digunakan dalam melakukan segala aktivitas keuangan maupun perbankan secara nasional. Yang ketiga adalah kesetaraan akses. Maksudnya, persamaan hak pada semua pihak terkait dalam sistem pembayaran. Tidak ada pihak yang diistimewakan. Semua diberikan akses sesuai dengan peran dan fungsinya. Termasuk risiko yang timbul dalam sistem pembayaran harus ditanggung oleh semua pihak yang terkait secara seimbang. Dan yang keempat adalah consumer protection atau perlindungan konsumen. Bank sentral mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal. Dalam tanggung jawab ini tersirat suatu makna bahwa aspek perlindungan konsumen juga menjadi perhatian penting. Achievers, di samping sistem pembayaran, kita juga harus mengenal jenis-jenis sistem pembayaran. Yang pertama adalah retail payment. Retail payment merupakan suatu proses transaksi dengan nilai kecil yang dikhususkan untuk pembayaran tanpa menggunakan uang sebesar pun. Jenis instrumen retail payment yang dikenal adalah ATM, using payment cards, e-money, dan digital e-money. Kemudian, batch system. Sistem ini memungkinkan dilakukan pembacaan data dari instrumen paper-based, kemudian memperoleh seluruh batch dari instrumen paper-based secara elektronik. Bank atau nasabah bank dapat menyiapkan langsung instrumen paper-based tersebut dan menyerahkan pada clearing house melalui bank. Instrumen yang termasuk dalam batch system adalah check, credit remittance, electronic direct debit payments, dan electronic credit payments. Dan yang terakhir adalah wholesale payment, merupakan proses transaksi khusus yang bernilai besar dan bersifat penting yang muncul dari transaksi treasury, dealing, trade finance, dan operasi lain di bank-bank yang tersentralisasi.
Bank of Indonesia, as the central bank of the Republic of Indonesia, has come a long way. Starting from the Javasche Bank or DJB, which was founded in 1828. Since the beginning, this circulation bank as well as commercial bank has had privileges in the Dutch colonial economic system, or referred to as octroy rights. Until the Japanese occupation, this bank have gained up to 7 octroy rights from the colonial government. In order to strengthen the sovereignty, the Javasche Bank issued various currencies that are adjusted to the interests of the economic condition of the people and politics of the colonial government. When Japan seized the Dutch East Indies and forced the Dutch government to leave Indonesia, the Japanese government dissolved the DJB and established Nanpo Kaihatsu Ginko, or NKG, to replace the role of DJB. NKG role was to strengthen the influence of Japan in economics as well as issuing money, known as the Japanese currency. After independence of Indonesia in 1945, Proklamasi Kami Bangsa Indonesia. The needs of central bank are intensified. The government issued a mandate to establish Bank Negara Indonesia through government regulation in lieu of legislation number 2 year 1946, which thereafter known as BNI 46. Afterwards, the government issued Uang Republik Indonesia as legal payment method on October 30th, 1946. Each October 30th is celebrated as the National Currency Day. In its development, BNI 46 faces many obstacles, limitations of experienced human resources, office networks that are not very supportive, as well as instability of the political situation and the economic consequences of the war. This created a difficult situation for the bank and encouraged local governments to issue ORIDA, or Republic of Indonesia regional money. The struggle to defend the sovereignty of Indonesia continued to be done with diplomacy efforts in regards to economic sovereignty. One of those efforts was the negotiation with the Dutch in the Round Table Conference in Den Haag in 1949. At that time, the Dutch government demanded Indonesia to pay compensation of 4,300 million gulden as a condition of recognition of Indonesian sovereignty. Like the saying, "There is no free lunch," that high price was agreed by Indonesia in order to step forward into the true independence and sovereignty as a lawful state with international recognition. After the Round Table Conference and the dissolution of the Federation Republic of Indonesia in 1950, the President immediately took steps to nationalize the Dutch-owned companies in the country. That include to formally acquire the Javasche Bank as the Dutch central bank by buying and controlling 97% shares of DJB. This acquisition demonstrates the seriousness of Indonesia as a new country that have self-esteem. The age of bitterness and exploitation of Indonesian people since the Dutch colonialism to the Japanese occupation has ended. Therefore, the bank, which has been established since 1828, is legally owned by Indonesia. Now, Indonesia opens new page of history as a sovereign state politically and economically. Indonesian economic sovereignty, guarded by the establishment of Bank of Indonesia as the central bank of the Republic of Indonesia, was officially established in 1953. As Indonesia's economic growth continues to improve and strengthen, Bank of Indonesia is present to maintain and oversee the pace of economic stability, prosperity, and welfare of Indonesia.
Achievers, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini tentang bank sentral. Silakan mengerjakan latihan yang sudah diberikan di Edmodo. Sampai bertemu minggu depan dalam video pembelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan dan saya ucapkan terima kasih.